terkait program 2020 dari Dinas DPPKH Kabupaten Sambas atau Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas melalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya atau Bidang Perikanan Budidaya, program apa yang sedang digencarkan pada tahun 2020 ini, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih atas pertanyaannya. Program apa yang dilaksanakan bidang perikanan budidaya pada tahun 2020 ini di Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas? Kami di bidang perikanan budidaya ada 2 program yang akan dilaksanakan di tahun 2020 ini. Yang pertama, program pengembangan budidaya perikanan, dan yang kedua, pengembangan kawasan budidaya laut, budidaya payau, dan budidaya air tawar. Itu 2 program insya Allah akan kita laksanakan di tahun 2020 ini. Terus kalau pengembangan budidaya perikanan, program itu ada 2 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu yang pertama pembinaan dan pengembangan perikanan, dan yang kedua adalah pengendalian dan monitoring hama penyakit ikan dan pencemaran lingkungan. Jadi biasa kita datang ke lokasi tambak, kolam ataupun di sungai-sungai untuk meneliti airnya, apakah airnya tersebut optimal dan bagus untuk usaha budidaya perikanan. Contohnya kemarin kita telah melaksanakan pengambilan sampel di sekitar Tebas, ya, sekitar Tebas, dari Pangkalan Kongsi, Desa Pusaka, terus sampai ke sebelah desa-desa berikutnya. Kita ambil sampel airnya di sungai tersebut. Alhamdulillah pH-nya 6 waktu itu, dan pH 6 itu bisa untuk dibudidayakan ikan sistem keramba atau KJA. Terus kalau program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar, itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah inventarisasi pembudidaya ikan. Ini lanjutan. Pada tahun sebelumnya kita inventarisasi pembudidaya tambak. Jadi semua pembudidaya tambak kita inventarisasi dan kita bukukan. Bukunya ada di depan kita. Nah, itu sebagai basis data kita untuk melihat berapa keluasan tambak, siapa pelaku usahanya, dan nantinya akan kita lihat berapa produksinya dan apa kebijakan yang akan kita ambil setelah melakukan pendataan tersebut. Yang kedua, dari program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar tersebut adalah kegiatan pengembangan kawasan budidaya air payau. Ini misalnya rehabilitasi saluran, bantuan-bantuan benur. Namun untuk tahun-tahun ini sebetulnya kegiatan tersebut kebijakannya berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dan kita berupaya untuk menjembatani para pembudidaya tambak kita itu supaya mendapatkan bantuan dari provinsi, karena kewenangan provinsi. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 ini, awal tahun kemarin, kita telah menyaksikan hasil panen tambak udang di Paloh, dan alhamdulillah dari 6 petak itu ada 9 ton, dan langsung diambil sama buyer atau penampung dari Jakarta. Terus yang ketiga, kegiatan daripada program pengembangan kawasan tersebut adalah kegiatan pengadaan dan rehabilitasi kolam percontohan. Ini menampung kegiatan dana DAK. Ini adalah menampung segala aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada saat musrembang, mana-mana desa yang mengusulkan permohonan benih dan pakan kita tampung, dan kita adakan identifikasi ke lapangan, apakah ada memang kelompoknya, apakah ada memang sarana kolam-kolamnya, baru kita masukkan dalam usulan DAK, usulan dana dengan anggaran dana DAK, dana alokasi khusus. Dengan adanya kegiatan tersebut, kita mengharapkan para pembudidaya ikan dapat dengan mudah melaksanakan pembudidaya ikannya, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh pembudidaya itu sendiri. Itu dia program di bidang perikanan budidaya tahun 2020. Ya Pak, untuk program itu Pak, siapa yang akan dilibatkan Pak di
eh, di desa-desa misalnya, kecamatan? Kalau yang dilibatkan di desa-desa dan di kecamatan itu ada 3 sebetulnya. Pertama adalah petugas kita sendiri di dinas, di mana kawan-kawan dinas ini membimbing dan membina pembudidaya ikan itu sendiri. Dari mana kami tahu bahwa di suatu tempat ada lokasi budidaya ikannya? Pertama melalui proposal-proposal yang telah diajukan oleh kawan-kawan di Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan, maupun dari hasil musrembang yang telah diusulkan melalui desa. Jadi hasil musrembang itu yang mengusulkan usaha budidaya ikan kita telusuri oleh petugas-petugas kami. Dan kedua adalah petugas teknis penyuluh perikanan maupun PPTK, penyuluh perikanan tenaga kontrak, di mana kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Sambas ini ada sebanyak 12 orang penyuluh perikanan tenaga kontrak dan 5 orang penyuluh perikanan yang tersebar di Kabupaten Sambas. Dan yang ketiga adalah masyarakat Pokdakan sendiri yang menyampaikan kita mohon bimbingan dan pembinaannya. Iya. Pak, berkaitan dengan program ini Pak, kapan akan direalisasikan? Perealisasian program ini udah mulai kita rancang. Dari mulai sekarang kita udah mempersiapkan sebenarnya dari tahun kemarin dengan adanya penyempurnaan kegiatan DAK yang dilaksanakan di pusat. Jadi yang akan dilaksanakan di tahun ini. Jadi kelompok-kelompok mana saja yang akan menerima dana DAK itu tahun kemarin sudah dilakukan verifikasi kelompoknya maupun lokasinya. Baru tahun ini dibuat melihat daripada usulan tersebut, kita buat SOP-nya, terus buat SK penerima hibahnya dari bupati nantinya. Setelah itu baru kita melihat kondisi lagi ke lapangan, apakah Pokdakan kita mempersiapkan sarananya yang ada di lokasinya, baik itu kolamnya, kolam terpalnya, ataupun yang lain-lainnya. Kalau sudah siap, baru kita laksanakan bantuan-bantuan tersebut. Ya. Harapan ke depan Pak kepada Pokdakan itu bagaimana Pak? Harapan kita simpel saja, setelah melaksanakan kegiatan budaya, misalnya menerima hibah atau menerima bantuan dari pemerintah, supaya itu terus-menerus dilaksanakan. Jangan sampai habis panen berhenti. Usahakan habis panen kembali lagi dengan usaha mandiri, gitu kan. Usaha mandiri, cari benih ikan yang bagus, beri pakan yang bagus sehingga hasilnya dapat maksimal. Nah, jangan sampai setelah panen membeli benih yang tidak tahu asal usulnya, ternyata setelah dipelihara selama beberapa lamanya ikannya kecil-kecil, tetap kecil. Itu kemungkinan dari benih yang atau induk yang kurang bagus. Dan kita sudah geliat budidaya ikan di Sambas ini sungguh luar biasa. Seperti kemarin kita udah melihat di Desa Pusaka, kawan-kawan dengan dana desanya telah melaksanakan panen raya di kerambanya, di aliran sungai Sebangkau itu. Ternyata kesimpulannya di sungai tersebut dapat diusahakan budidaya perikanan sistem keramba. Sedangkan di daerah lainnya seperti di pantai, kita menyaksikan bahwa perairan di sungai pantai di Kecamatan Sejangkung itu airnya sangat stabil selama setahun, itu tidak ada musim air terang gitu. Kalau di Sambas di depan Muara Erokan itu kita ada setahun itu ada 2 kali musim air terang, di mana kesadaran air itu tinggi sehingga ikan yang dibudidayakan maupun ikan lokal itu bisa mati. Ya, sangat berpotensi lah Pak ya. Sangat berpotensi. Kemarin dalam pengembangan budidaya perikanan di Sambas, kita mendampingi Pak Bupati Sambas melaksanakan audiensi ke Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020. Adapun audiensi yang disampaikan oleh Bupati itu ada 5 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah permohonan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Pak Menteri Pak Edi Prabowo, untuk mendukung kegiatan transmigrasi lokal pola budidaya ikan, pola tambak di
Paloh. Dan kedua usulannya adalah revitalisasi tambak di Ramayadi dan Sungai Nilam. Kita mengetahui bersama di Ramayadi itu ada tambak seluas 163 hektar dan di Sungai Nilam itu ada sekitar 94,7 hektar, di mana perlu adanya rehab saluran dan rehab tambak supaya dapat normal kembali. Yang ketiga, usulan kemarin dari Bupati ke Pak Menteri itu adalah permohonan dalam rangka permodalan. Jadi yang keempat adalah kegiatan pendukung di desa sepantai untuk PUD, Pelayanan Umum Daratan, dan yang terakhir bantuan permodalan untuk nelayan. Itu ada 5 yang disampaikan oleh Pak Bupati, dan alhamdulillah ada feedback umpan balik tanggapan balik dari Bapak Menteri kita. Yang pertama, beliau akan membantu dan mendukung kegiatan transmigrasi lokal pola tambak itu dengan membangun hatchery di Paloh. Dan yang kedua, dalam rangka revitalisasi tambak di Ramayadi dan Sungai Nilam, Bapak Menteri juga akan membantu ekskavator. Ini juga sudah kita telusuri dan kita tindak lanjuti dengan melakukan pendekatan ke dirjennya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Menteri kemarin saat audiensi. Jadi yang berikutnya, Bapak Menteri juga sangat gembira melihat dan menyaksikan sumber daya ikan kita yang berada di Sambas. Sungguh sangat bagus sekali. Kemarin kita melihatkan kepada Bapak Menteri ikan-ikan yang ada di sungai kita, dan beliau sangat tertarik, dan katanya tahun ini mudah-mudahan ada waktu saya mau berkunjung ke Sambas. Dan kita rancang nanti sekitar bulan Juli mudah-mudahan kita bisa mengundang Pak Menteri ke Sambas. Kita adakan panen udang maupun mancing udang bersama udang galah gitu. Karena waktu itu kita buka video yang mancing, kawan-kawan kita mancing di sungai kita itu, satu pancing dapat 2 ekor udang galah, satu terbelit di capitnya, satu lagi dimakan umpannya. Berarti memang ikan kita banyak di sungai Sambas. Jadi harapan Pak, selain di sisi lain Pak, kaitan dengan air sungai. Jadi harapan Bapak bagaimana itu supaya bisa memelihara dan menjaga sungai itu? Harapan kita supaya lingkungan sungai kita terjaga, tetap yang pasti menjaga lingkungan kita baik di daerah hilir maupun daerah hulunya, dari upaya penambang emas ilegal, penangkapan ikan dengan menggunakan tuba atau racun, atau menangkap ikan dengan menggunakan potasium, dengan bom ataupun dengan setrum. Harap itu jangan dilakukan supaya ikan-ikan kita dapat terjaga dengan baik, sungai kita dapat terpelihara dengan baik, sehingga anak cucu kita dapat menyaksikan dan melihat ternyata ikan-ikan yang dulu diceritakan oleh nenek-nenek atau datuk-datuk mereka dapat mereka saksikan bersama di saat mereka nanti besar.